Kaum muslimin rahimakumullah, relativitas waktu. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka mengenal masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pengenalan manusia tentang waktu berkaitan dengan pengalaman empiris dan lingkungan. Kesadaran kita tentang waktu berhubungan dengan bulan dan matahari, baik dari segi perjalanan malam saat terbenam dan siang saat terbitnya, maupun kenyataan bahwa sehari sama dengan sekali terbit sampai terbenamnya matahari, atau sejak tengah malam hingga tengah malam berikutnya. Perhitungan semacam ini telah menjadi kesepakatan bersama. Namun harus digarisbawahi bahwa walaupun hal itu diperkenalkan dan diakui oleh Al-Quran, seperti setahun sama dengan 12 bulan pada surat At-Taubah ayat 36, Al-Quran juga memperkenalkan adanya relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, keadaan, maupun pelaku. Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda dengan waktu yang dialaminya kelak di hari kemudian. Ini disebabkan dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 112 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman au ba'da yaum. Dan berkata salah seorang dari mereka, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia atau di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Kaum muslimin rahimakumullah, Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah selama 300 tahun lebih menduga bahwa mereka hanya berada di dalam gua selama sehari atau kurang. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Mereka, Ashabul Kahfi itu berkata, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Ini karena mereka ketika itu sedang ditidurkan oleh Allah, sehingga walaupun mereka berada dalam ruang yang sama dan dalam rentang waktu yang panjang, mereka hanya merasakan beberapa saat saja. Allah Subhanahu wa taala berada di luar batas-batas waktu. Karena itu dalam Al-Quran ditemukan kata kerja bentuk masa lampau atau pasten atau fi'il madi yang digunakannya untuk suatu peristiwa mengenai masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang ketetapan Allah atau hari kiamat, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 1. Bentuk kalimat semacam ini dapat membingungkan para pembaca mengenai makna yang dikandungnya, karena bagi kita kiamat belum datang. Tetapi di sisi lain, jika memang telah datang, seperti bunyi ayat, mengapa pada ayat tersebut dilarang meminta
disegerakan datangnya. Kebingungan itu insya Allah akan sirna jika disadari bahwa Allah berada di luar dimensi waktu. Sehingga bagi Allah, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sama saja. Dari sini dan dari sekian ayat yang lain, sebagian pakar tafsir menetapkan adanya relativitas waktu. Ketika Al-Quran berbicara tentang waktu yang ditempuh oleh malaikat menuju hadiratnya, salah satu ayat Al-Quran menyatakan perbandingan waktu dalam sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun bagi makhluk lain atau bagi manusia. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik atau menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4. Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa masa yang ditempuh oleh malaikat tertentu untuk naik ke sisinya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Yudabbirul amra minas sama'i wal ardi ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 5. Kaum muslimin rahimakumullah, ini berarti bahwa perbedaan sistem gerak yang dilakukan oleh suatu perilaku mengakibatkan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. Batu, suara, dan cahaya masing-masing membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencapai sasaran yang sama. Kenyataan ini pada akhirnya mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak membutuhkan waktu demi mencapai hal yang dikehendakinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma amruna illa wahidun kalamhil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Al-Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 50. Kejapan mata dalam firman di atas tidak boleh dipahami dalam pengertian dimensi manusia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berada di luar dimensi tersebut, dan karena dia juga telah menegaskan bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 62. Ia pun ayat 82. Ia pun bukan berarti bahwa untuk mewujudkan sesuatu Allah membutuhkan kata kun, sebagaimana tidak berarti bahwa ciptaan Allah terjadi seketika tanpa suatu proses. Ayat-ayat di atas hanya ingin menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di luar dimensi ruang dan waktu.
Dari sini, kata hari, bulan, atau tahun tidak boleh dipahami secara mutlak seperti pemahaman populer dewasa ini. Allah menciptakan alam raya selama 6 hari. Tidak harus dipahami sebagai 6 kali 24 jam. Bahkan boleh jadi kata tahun dalam Al-Quran tidak berarti 365 hari. Walaupun kata yaum dalam Al-Quran yang berarti hari hanya terulang 365 kali. Karena umat manusia berbeda dalam menetapkan jumlah hari dalam setahun. Perbedaan ini bukan saja karena penggunaan perhitungan perjalanan bulan atau matahari, tetapi karena umat manusia mengenal pula perhitungan yang lain. Sedangkan ulama menyatakan bahwa firman Allah yang menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Al-Quran surat ke-29 ayat 14 tidak harus dipahami dalam konteks perhitungan Syamsiah atau Qamariyah. Karena umat manusia pernah mengenal perhitungan tahun berdasarkan musim, panas, dingin, gugur, dan semi. Sehingga setahun perhitungan kita yang menggunakan ukuran perjalanan matahari sama dengan 4 tahun dalam perhitungan musim. Kalau pendapat ini dapat diterima, maka keberadaan Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaumnya boleh jadi hanya sekitar 230 tahun. Al-Quran mengisyaratkan perbedaan perhitungan Syamsiah dan Qamariyah melalui ayat yang membicarakan lamanya penghuni gua atau Ashabul Kahfi tertidur. Wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wajdadu tis'a. Sesungguhnya mereka telah tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 25. 300 tahun di tempat itu menurut perhitungan Syamsiah. Sedangkan penambahan 9 tahun adalah berdasarkan perhitungan Qamariyah. Seperti diketahui, terdapat selisih sekitar 11 hari setiap tahun antara perhitungan Qamariyah dan Syamsiah. Jadi selisih 9 tahun itu adalah sekitar 300 dikali 11 hari, 3.300 hari atau sama dengan 9 bulan. Yang berikutnya, tujuan kehadiran waktu. Ketika beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati keadaan bulan yang sedikit demi sedikit berubah dari sabit ke purnama, kemudian kembali menjadi sabit dan kemudian menghilang, mereka bertanya kepada Nabi, mengapa demikian? Al-Quran pun menjawab, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yang demikian itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk menetapkan waktu ibadah haji. Ayat ini antara lain mengisyaratkan bahwa peredaran matahari dan bulan yang menghasilkan pembagian rinci seperti perjalanan dari bulan sabit ke purnama harus dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menyelesaikan suatu tugas. Lihat kembali arti waktu ya, dalam bahasa Arab seperti dikemukakan sebelumnya. Salah satu tugas yang harus diselesaikan itu adalah ibadah, yang dalam hal ini dicontohkan dengan ibadah haji. Karena ibadah tersebut mencerminkan seluruh rukun Islam. Keadaan bulan seperti itu juga untuk menyadarkan bahwa keberadaan manusia di pentas bumi ini tidak ubahnya seperti bulan. Awalnya sebagaimana halnya bulan, pernah tidak tampak di pentas bumi, kemudian ia lahir kecil, mungil,
bagai sabit, dan sedikit demi sedikit membesar sampai dewasa, sempurna umur bagai purnama. Lalu kembali sedikit demi sedikit menua sampai akhirnya hilang dari pentas bumi ini. Dalam ayat lain dijelaskan, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilyatan liman arada ayyadzakkaru au arada syukura. Dia Allah menjadikan malam dan siang silih berganti untuk memberi waktu atau kesempatan kepada orang yang ingin mengingat, mengambil pelajaran, atau orang yang ingin bersyukur. Al-Quran Surat Al-Furqan Surat ke-25 ayat 62. Mengingat berkaitan dengan masa lampau, dan ini menunjukkan introspeksi dan kesadaran menyangkut semua hal yang telah terjadi, sehingga mengantarkan manusia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Sedangkan bersyukur adalah dalam definisi agama adalah menggunakan segala potensi yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya, dan ini menuntut upaya dan kerja keras. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, kemudian diakhiri dengan pernyataan, maka ambillah pelajaran dari peristiwa itu. Demikian pula ayat-ayat yang menyuruh manusia bekerja untuk menghadapi masa depan atau berpikir dan menilai hal yang telah dipersiapkannya demi masa depan. Salah satu ayat yang paling populer mengenai tema ini adalah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Quran Surat Al-Hashr Surat ke-59 ayat 18. Menarik untuk diamati bahwa ayat di atas dimulai dengan perintah bertakwa dan diakhiri dengan perintah yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa landasan berpikir serta tempat bertolak untuk mempersiapkan hari esok haruslah ketakwaan, dan hasil akhir yang diperoleh pun adalah ketakwaan. Hari esok yang dimaksud oleh ayat ini tidak hanya terbatas pengertiannya pada hari esok di akhirat kelak, melainkan termasuk juga hari esok menurut pengertian dimensi waktu yang kita alami. Kata ghad dalam ayat di atas dapat diterjemahkan dengan esok. Ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. 3 diantaranya secara jelas digunakan dalam konteks hari esok duniawi, dan 2 sisanya dapat mencakup esok atau masa depan bagi yang dekat maupun yang jauh.